Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Astuti dengan NIM 2319038. Di sini saya akan menyampaikan resensi buku yang sudah saya baca, yaitu bukunya yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar atau The Power of Thinking Big. Sebelumnya saya sudah membuat catatan kecil ya di sini. Jadi apa yang sudah saya baca itu sudah saya tulis dulu. Nah, judul buku ini itu tadi sudah saya sampaikan, yaitu Berpikir dan Berjiwa Besar atau The Power of Thinking Big. Penulisnya bernama David D. Schwartz. Nah, penerbitnya itu dari Binarupa Aksara. Terus penerjemahnya itu Dr. F.X. Budianto. Tahun terbit buku ini yaitu pada tahun 1996. Jumlah halamannya 420 halaman dengan dimensi bukunya itu 11 kali 18 cm. Dan harga buku ini berkisar antara 100 sampai 200 ribu. Melalui buku ini, penulis yaitu David D. Schwartz mencoba mengulas kehebatan, bahkan keajaiban seorang yang berpikir besar. Ini penting mengingat tak semua orang yang memiliki pikiran-pikiran besar dalam hidupnya. Kebanyakan orang tidak punya keberanian untuk berpikir besar. Ini karena orang tidak punya keyakinan terhadap dirinya sendiri. Apakah ia mampu mewujudkannya atau tidak? Kekecewaan dan kesedihan yang membayangi ketika impian tak tercapai telah membuat orang tak punya keyakinan akan dirinya sendiri. Tak heran jika ada ungkapan, jangan terlalu tinggi terbang, jika jatuh akan semakin sakit. Dalam melandasi pemahaman tentang pentingnya berpikir besar, penulis yaitu David D. Schwartz menekankan satu hal, yaitu keyakinan. Keyakinan itu merupakan pemantik semangat yang selanjutnya memberi energi bagi seorang untuk terus berusaha mewujudkan pikiran-pikiran besar yang ia impikan. Sebaliknya, ketidakyakinan berkonsekuensi dengan ketidakmampuan. Jika seorang sudah tidak yakin bahwa ia tidak mampu melakukannya, maka kegagalan akan mengintainya. Dalam halaman 5 pada buku ini, David D. Schwartz mengibaratkan orang yang memiliki keyakinan yang kuat itu sanggup untuk memindahkan gunung. Sebaliknya, orang yang tidak mampu akan gagal melakukannya. Keyakinan menggerakkan kekuatan dalam diri untuk membuat tiap keinginan terwujud. Keyakinan untuk sukses menjadi unsur dasar yang dimiliki orang-orang sukses. Pada halaman 15, dalam buku ini, penyakit pikiran itu dibahasakan dengan istilah dalih. Penyakit dalih yang menggerogoti keyakinan, motivasi, dan semangat seseorang dengan tekun. Pada gilirannya ia menjadi parasit yang selalu memunculkan bermacam alasan untuk berpaling dari tantangan yang ada di depan mata. Dan hal ini bukanlah indikasi kesuksesan, karena orang-orang sukses tidak gemar berdalih. Penyakit dalih mewujudkan berbagai bentuk, seperti dalih kesehatan, dalih usia, dan dalih keberuntungan. Dalih kesehatan dapat berbentuk keluhan kecil seperti saya merasa tidak enak badan, sampai pada keluhan khusus, ada yang salah dengan diri saya. Selanjutnya pada halaman 23. Dalam buku ini, penulis menawarkan beberapa hal untuk melawan dalih kesehatan. Di antaranya, hindari membicarakan kondisi kesehatan diri kita kepada orang lain. Orang yang berpikir besar dalam hidupnya tidak banyak membicarakan penyakit yang dideritanya. Sebaliknya, ia menampilkan antusias dan kebugaran raga demi penampilan terbaik di hadapan orang lain. Membicarakan penyakit dengan orang lain menghadirkan simpati dari orang lain. Namun, jika hal ini sudah menjadi kebiasaan, orang juga akan berpikir dua kali untuk bersimpati pada orang yang
suka mengeluh. Langkah-langkah sederhana yang disusun penulis merupakan pendekatan yang sudah terbukti dalam situasi kehidupan yang secara universal dapat diterapkan dan berhasil. Inilah buku yang akan membantu Anda tiba di tempat yang Anda tuju dalam hidup ini. Berpikir besar, dan Anda akan hidup besar. Anda akan hidup besar dalam kebahagiaan. Anda akan hidup besar dalam pencapaian, besar pendapatan, besar di antara teman-teman Anda, besar dalam respek. Sekarang, mulailah bagaimana membuat cara berpikir Anda bisa menghasilkan mukjizat dari diri Anda sendiri. Sekian resensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.